مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يرضيك رسول الله جاهك بي إلى الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والكلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعدلك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نحت عذبات البانرين صبا وأفرغ العيس حال العيس بالنغم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصحب ثم التابعين بهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وينفعنا بركاته مصرعين من ورائه معلوم حديث الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita, menggantikan daripada ribut yang berhalangan. Bagaimana biasa akan membacakan daripada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Terakhir kita bahas tentang masalah al-udhiyah, yaitu perkara yang berkaitan dengan korban. Dan sebelum kita membahas tentang udhiyah, habis kita bahas kemarin sebelum pembahasan tentang korban, ada yang bertanya bagaimana hukumnya sholat satu tempat di dua bangunan, ya, atau satu bangunan tapi ada terhalang di situ pintu atau jendela, sah gak tuh sembahyang orang yang di luar jendela? Kita berjamaah di sini nih, ya, di sini imamnya di sini, ya, imamnya di sini. Yang satu sembahyang di luar sana tuh, ya, jendela, lihat situ jendela, ya, sah nggak sembahyang yang di belakang jendela? Ya, pada tahu nih hukumnya. Masalah sholat berjamaah. Dikatakan sahibul kitab pada pembahasan tentang syarat sahnya sholat berjamaah. Ya, syarat sahnya sholat berjamaah. Di antara syarat sahnya sholat berjamaah, si imam dan makmum mengetahui perpindahan sholatnya, itu yang pertama. Tapi nggak sampai di situ. Selain tahu perpindahan sholatnya, mereka tahu perpindahan sholat imam. Ya, dia tahu, dia ngeliat juga, suaranya kelihatan, kedengaran juga. Ya, syarat yang kedua, ya. Yang pertama itu udah lewat tentang masalah nggak boleh mendahului. Yang kemarin kita praktekin itu
nggak boleh si imam mendahului daripada si makmum mendahului si imam. Ya, si makmum tidak boleh mendahului imam dalam berdirinya dan dalam tumpuan yang dia tumpu. Dia bebannya itu jadi di mana? Nggak boleh mendahului apa yang dibebanin itu daripada bebannya imam. Kalau imam lagi berdiri, kemarin contohnya udah paham itu semuanya ya. Nah sekarang yang kedua, si imam dan makmum ya pada tempat yang dikatakan mengetahui si makmum perpindahan imamnya, baik dengan melihat ataupun dengan mendengar ataupun mendengar orang yang menyampaikan bacaannya si imam. Kemudian yang ketiga, kumpulnya atau keadaan beradanya imam dan makmum keduanya berada di masjid. Kalau ada berada di masjid, ya, kalau si imam dan makmum berada di masjid tidak disyaratkan adanya bangunan kayak yang tadi Al-Fakir sebutin. Tapi kalau di luar masjid, atau yang satu di masjid, yang satu di luar, atau bukan di masjid, di musholla atau majelis taklim ataupun di rumah, syaratnya imkanul murur. Kalau di masjid kita bicara pertama di masjid dulu. Kalau ini misalkan ini masjid nih, ini masjid, ya. Dan yang namanya masjid, orang yang mewakafin, yang punya tanah sudah ikrar, saya jadikan ini tempat masjid. Masjid-masjid yang ada sekarang ini masjid-masjid musola tadinya, ya, musola. Kalau orang dulunya langgar bilang, ya, namanya langgar. Orang sekarang melihat masjid, pendapatannya gede juga loh. Duit itu, ada duit di situ, bikin masjid, bangun masjid. Ada yang direnovasi total, masya Allah. Kesian tuh orang yang pada nyumbang. Yang pertama yang pada nyumbang, yang pada amal jariah, ya, amal jariahnya disingkirin tuh, batu-batu semen yang disumbang hilang, diangkat, dirubah dijadiin masjid. Ya, ketika urus masalah itu pada babnya dalam bab wakaf dibahas panjang lebar. Gimana tuh hukum masjid yang kedua? Apakah dihukumkan masjid atau tetap menjadi musola? Ya, fas'alu ahla dzikr, tanya oleh ulama-ulama. Nah kita membahas misalkan ini bangunan masjid, ya, kalau bangunan masjid tidak disyaratkan imkanul murur, mungkinnya bisa lewat dengan jalan yang normal kalau memang ada soft di situ. Nah sekarang kalau misalkan di masjid ada bangunan, apakah kamar merbot misalkan, atau misalkan tempat naruh-naruh tikar, ya, atau naruh-naruh ampli di kamar di situ, nyambung, nggak mendahului imam, dia di belakang sono, ya, ada kayak itu tuh, ya, ruangan di situ, ada pintu, ya, ada pintu yang tertutup, kemudian dia sholat di situ sah apa kagak? Nggak apa-apa, karena setiap bangunan masjid itu diwakafkan untuk pelaksanaan daripada sholat. Maka walaupun bangunannya terpisah dengan pintu, itu kabina'in wahid, seperti satu bangunan, fungsinya wakaf sebagai wakaf masjid. Itu kalau memang di dalam masjid. Nah sekarang kita bicarakan di luar masjid. Ya, dikatakan di dalam di dalam pelajaran yang dulu. Nah kita ulang-ulang pelajaran kita biar kita paham lagi nih. Ya, biar kita paham. Kalau di dalam masjid itu tidak disyaratkan imkanul murur. Di dalam masjid enggak. Apa makna imkanul murur? Mungkinnya lewat. Mungkinnya dia bisa sampai atau nyambung ke makmum tanpa dengan jalan yang sulit atau sambil dia lompat untuk meraih ke imam atau ke makmum yang lain. Kalau gini kan dikunci namanya, atau dirapetin pintu, nggak bisa dia lewat. Tapi kalau di masjid nggak disyaratkan itu. Tapi kalau di luar masjid syaratnya satu, buka dikit, pintunya jangan dirapetin, buka dikit, sah sholatnya di sono. Kalau tutup, ada yang iseng aja anak jebret, tutup deh, pakai kunci jekrek, udah
batal sholatnya, terputus, sambungan imam terputus kalau dia ngerti dia niat mufaraqah. Nawaitul mufaraqah lillahi, karena terputus deh. Ya, kayak misalkan gerbongnya di cantelannya tuh ikatan gerobaknya dilepas, nggak nyampe ke imam. Begitu juga sholat berjamaah, kalau emang dia bukan di masjid, harus syaratnya itu imkan dan murur, mungkinnya dia sampai ke imam dengan jalan yang normal, yang biasa. Nggak pakai ngebelakang, bisa lewat pintu semua, ngebelakangin dulu imam. Kalau memang ada pintu yang nyambung, ya nyambung sono, sampai pintu situ, pintu yang itu dibuka, yang ditutup, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dia bisa mengetahui daripada perpindahan di imam. Kalau dia nggak tahu perpindahan di imam, nggak sah sholatnya. Tahu dengan apa? Bisa ngelihat, ya, atau mendengar orang yang nyampein bacaan imam dengan niat zikir, dia imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Walaupun tuh orang yang nyampein nggak sembahyang, nggak dapat soft nih, ini kayaknya repot banget sini. Udah deh, aneh mau di situ kasih tahu bacaannya, kasih tahu daripada perpindahan di imam, walaupun dia nggak sembahyang katanya, ikutin itu. Dia nggak boleh mendahului daripada orang yang menyampaikan bacaan di si imam, seolah-olah dia ya sebagai naib atau kalau dalam kitab fikih dikatakan mubaligh, menyampaikan bacaannya si imam. Atau misalkan posisinya makmum ada di situ, makmum posisinya ada di luar, di kaca. Yang sop pertama imam di sini, itu sop pertama sono tuh, itu kagak sah sholatnya. Yang di luar, kenapa? Karena ghaira yumkinul murur, nggak mungkin dia sampainya ke imam kecuali kenapa? Di luar kacanya. Dia bisa melihat imam, nggak cukup syaratnya, harus sampai ke imam dengan jalan yang mu'tadil, dengan jalan yang normal, yang biasa. Dia bisa ke imam mana? Ke belakang kiblat dulu baru, atau dia pakai mundur. Ya, dia pakai mundur baru sampai ke imam, nggak boleh itu. Harus nyambung begitu. Antara dia nggak boleh daripada ada jeda, ada bangunan begitu kan, bangunan tuh atau misalkan kaca. Sahnya di mana? Di soft yang kedua. Di soft yang kedua. Nah, syarat yang kemarin, ya kaitannya apa nih yang kemarin? Lupa dijelasin. Si makmum tidak boleh mendahulukan si imam. Ya, si makmum tidak boleh mendahulukan si imam di dalam bebannya yang makmum bebani dengan bebannya yang imam bebani. Imam diri kakinya. Ya, si makmum waktu dia sujud otomatis bebannya dia bukan ada di telapak kaki. Telapak kakinya dengan telapak kaki imam nggak mendahului daripada telapak kakinya imam, masih di belakang, tapi dengkulnya dia sejajar dengan telapak kaki. Bahkan kalau sejajar hukumnya makruh sah, tapi ini melewati daripada tumitnya si imam. Bebannya itu orang yang lagi sujud adanya di mana? Di pala, apa di tangan, apa di dengkul, semuanya tiga-tiganya deh. Taruh di dengkul misalnya. Kalau ada dengkulnya nih makmum sama tumitnya imam, mana lebih depan? Kalau tumit dengkulnya si makmum berada pada posisi depan tumitnya imam, nggak sah sholatnya si makmum. Sholat imam nggak sah, karena dia tatkala itu mendahului daripada imamnya. Syarat sahnya sholat nggak boleh mendahului imam. Kita nggak bicara di dalam mazhab lain. Kalau kita saksiin di Mekah, ya orang sembahyang, imamnya di atas kadang-kadang tuh, makmumnya di tempat tawaf. Ya, makmumnya di tempat tawaf. Ini bukan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Lihat nggak, sering suka ada di siaran langsung atau rekaman-rekaman TV, kadang-kadang si imam nggak sembayangnya di tempat tawaf tuh, di atas yang ada kacanya itu, di situ tuh imam tuh. Makanya Sayyid Muhammad Maliki sembayang kalau lagi begitu tuh di atas. Dia nggak ngajakin murid-muridnya, maksudnya murid-muridnya banyak Syafi'i di situ, di atas sholatnya dia. Kenapa? Karena imam di situ tuh, bukan di bawah. Ya, orang banyak yang sembayang di bawah. Nah itu kalau dalam keadaan seperti itu pakai mazhab yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Yang dulu-dulu kita sembahyang sono nggak sah menurut ini, ya nggak wajib digodok. Pakai mazhab yang mengatakan bahwa sah sholatnya, itu mazhabnya orang-orang yang tadi nggak tahu. Tapi sekarang kita udah tahu, jangan.
Itu udah tahu sekarang, jangan dikerjain. Munduran dikit. Bahkan mundurnya itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar tumitnya aja. Bukan sekedar tumit. Ya, bukan sekedar tumit dirinya kita. Tatkala kita bangun, coba. Gimana posisinya nih ya? Gambar ini. Ini misalkan bangunan ya begini nih. Ini bangunan sini. Ini kaca ya. Gambarannya kayak itu cuma kaca nih. Imam kakinya ada di garis soft yang ini. Yang pertama sini imam di sini garisnya. Kemudian si makmum yang ada di kaca itu, ya, imam misalkan kakinya di sini nih imam. Di sini tuh pas garis ya, pas garis. Si makmum yang ada di sini bisa kelihatan imam di sono. Dia situ posisinya nih, contoh gambarannya. Dia nggak mendahului imam kakinya nggak mendahului imam. Tapi waktu dia bangun tuh, dia sujud. Kan dia sujud dia mau bangun ke atas. Imam tadi posisi mana kakinya di sini nih, kakinya imam di sini. Waktu dia mau bangun ke atas, dengkulnya si makmum ini bebannya ada di dengkul. Bahkan kadang di tangan di sini tuh. Ya dibangunnya sunnah seperti ini bangunnya. Nah dalam keadaan seperti ini dia udah mendahului imam. Nah kalau memang ada jeda di sini berarti nggak nyambung sholatnya dia. Kalau berdirinya dengan diri imam, dia mesti berdiri dia begini tuh. Oh gini. Kalau begini berarti dia posisinya berada ya di di pintu yang barisan di luar, nyambung dengan dengan makmum yang lain. Itu maksudnya seperti itu, sambungan daripada pelajaran yang lalu. Jadi orang yang sembahyang di luar situ di soft yang pertama, kalau imamnya ada di sini nggak sah yang di situ yang di kaca. Sahnya mana? Oh di situ. Pas pintunya kita buka lagi, yang disitulah yang sah sholatnya. Nah sekarang imam ada di sini, imam di sini nih imam. Sholat yang di situ, ya, sholat yang di teras Majlis Taklim situ, kalau misalkan pintunya yang di sono dibuka atau ada pintu tuh, pintu yang sono bukan pintu yang ini nih, pintu yang sono dibuka, sah sholatnya. Tapi kalau pintu ditutup, nggak sah semua yang sono. Kecuali bagian yang nyambung dengan makmum. Yang di depan kaca tadi sholatnya nggak sah. Paham nggak di sini? Bisa dipahami nggak? Yang pada sholat yang suka sembahyang di situ siapa itu? Ada paham nggak? Kalau nggak paham nggak sah sholatnya. Ini menurut mazhab yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu nggak terpanjang. Ilmunya luas. Makanya banyak ulama-ulama yang diam dalam masalah seperti itu, ya karena ada aqwal ulama. Hatta di Hadramaut waktu di Nabi Allah, di situ banyak imamnya di atas, makmumnya di bawah, bahkan melewatin daripada imam. Tapi ulama-ulama diam karena ada aqwal yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita praktek sendiri, buat amal kita jangan sampai ibadah kita ada yang mengatakan, sebagian mazhab mengatakan kada sah ibadahnya. Sampai ulama-ulama dahulu yang mana tatkala dia berwudu, selalu dia membasuh seluruh kepalanya dia. Padahal kepala hukumnya sunnah, mengusap kepala hukumnya sunnah, tapi Imam Malik mewajibkan mengusap daripada seluruh kepala semuanya. Kenapa dia kagak mau? Walaupun menurut Imam Malik sholatnya wudunya kagak sah, sayang sholatnya dia pakai semua sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu, dia pakai semuanya. Jadi kaitannya masih nyambung dengan yang kemarin. Kalau ini posisi berdirinya dia ada jeda antara dia atau bangunan antara dia dan antara imam, yang sekiranya jeda tersebut ya tumitnya dengkulnya dia posisinya di depan daripada jendela atau tirai misalkan. Kecuali itu kita bobol misalkan kacanya kita bobol, itu nyambung kayak di Habib Uncung waktu itu ya, orang pada sembahyang yang mana di makom itu ditutup semuanya, nggak boleh ada masuk ruang VIP katanya, nggak boleh ada masuk sembahyang. Yang di luar ngikutin yang di masjid tutup, nggak sah yang di luar. Makanya kita bilang yang di luar sholatnya nyambung sama masjid, ikutin masjid ya, bedain biar masih sembahyang dulu baru yang di makom sembahyang, biar semuanya nggak kacau, nggak ngikutin ke makom. Makom itu ketutup. Kalau ketutup nggak mungkin lewatnya dia ke imam dengan jalan yang normal. Semua pintunya ditutup kecuali dibuka dikit. Kita bilang buka dikit, jangan pada masuk semuanya ntar. Ya udah, yang di luar kesian nggak sah sembahyangnya karena nggak nyambung. Itu daripada pentingnya kita pelajari tentang ilmu
sahnya sholat berjamaah. Dan sebentar lagi yang kedua, untuk mendapatkan fadilah jamaah, si imam dengan makmum atau makmum dengan makmum yang di belakang jangan melebihi 3 hasta. Tuh, 3 hasta. Kalau 1 hastanya 1/2 meter, ya, kalau 3 hasta berarti 1,5 meter. Jangan melebihi 1,5 meter. Kalau imam ada di ruang itu, nih kita lihat imam ada di ruang ini mana nih, ya, sof yang kedua, ya, sof yang pertama, kemudian yang kedua nggak ada di pintu kosong, nggak ada yang masuk bayar pintu, makanya harus bayar pintu tuh berdua, biar apa? Jangan terlalu jauh makmum yang di sof di sini dengan makmum yang ada di sof yang pertama di ruangan ini. Jauh jaraknya jauh nggak? Berapa meter? Ya, bisa 3 meter atau 2 meter lebih. Kata ulama, disunnahkan antara imam dan makmum jangan terlalu jauh, yang sekiranya melebihi daripada salah satu adruk 3 hasta. Kalau dia melebihi daripada 3 hasta, sah salatuh walam tahsul lahu fadilatul jamaah. Sah sholatnya, beda nih, dibedain, jangan salah paham. Oh, nggak sah sembahyangnya mesti dulu, enggak. Sah sholatnya sah, pahala jamaah nggak dapat. Kayak nggak? Kayak pahala jamaah nggak boleh, bukan antara imam sama makmum aja, makmum dengan makmum yang lain, kecuali perempuan wa'in ba'udatil masafah katanya. Disunahkan bagi perempuan sholatnya agak jauh dari orang laki. Syariat saking kagak maunya jangan sampai nyampur, nanti fitnah adanya. Yang ada fitnah kita lihat di media sosial. Di di masjid dia tiduran dengan perempuan. Alhamdulillah, ya. Nah itu syariat menjauhkan, jangan sampai terjadi hal seperti itu, agak jauh, bahkan di rumahnya lebih afdol perempuan lebih afdol sholat di rumahnya. Bahkan bagi para laki-laki wajib untuk melarang wanita-wanitanya masuk ke dalam masjid, ya, mobil khusus pelaksanaan sholat. Apalagi bukan sholatnya sholat, apalagi bukan sholat. Nah kita repot ya kalau ngomong perempuan terus sampai kita banyak gitu. Kemudian di dalam sholat berjamaah, ya, jadi si makmum dengan makmum yang lain atau imam dengan makmum tidak boleh melebihi daripada 3 hasta. Artinya kalaupun melebihi 3 hasta, walaupun sah sholatnya, tapi pahala jamaah dia nggak dapat. Ya, itu dalam kitab disebut itu. Ya, kalau melebihi daripada 3 hasta. Apa maksudnya? Tadi yang sekedar buka pintu atau penghalangnya itu ukurannya nggak ada ukuran sedikit aja. Pintunya keganjel pakai sendal, pakai bata, pakai ganjel, udah cukup. Nggak mesti ada mungkin orang lewat itu, sekedar badan orang, enggak, sedikit aja, buka pintunya dikit aja, jangan digerakin begitu. Ya, ganjel dikit, diganjel, jangan ditutup, jangan ditutup. Kalau posisinya tidak naik turun sah sholatnya, makruh beda bangunan, si imam lebih tinggi atau makmum lebih tinggi. Kalau emang bangunannya seperti itu, dia mau sholat tapi imkanul murur mereka gak mungkin lewat, tapi mereka gak maksud sampai gak dia ke imam, kecuali imamnya di atas, makmumnya di bawah. Nah itu kagak sah kalau di luar masjid, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid sah, di dalam masjid sah sholatnya, imam di atas, makmum di bawah, dengan syarat tangganya itu masih di dalam masjid. Karena banyak masjid paling minim, ya, paling kecil dibikin tangga di jalanan, ya, bikin tangga di luar tuh, nyambung ke masjid. Walaupun dicowak nih dalamnya dicowak, tapi tangganya di luar masjid nggak sah. Harus tangganya di dalam masjid. Nanti akan dibahas di dalam pembahasan masalah wakaf juga, itu tentang bagaimana hukum kalau memang bangunannya di luar. Tapi yang syarat sahnya berjamaah itu dibahas di dalam pembahasan tentang
syarat sahnya berjamaah. Itu sekedar daripada penyempurna pada pelajaran yang lalu yang kita sudah bahas kemarin ya. Nah kemudian terakhir kita baca daripada kitab tentang al-udhiyah, korban. Hukum korban telah dijelaskan oleh sahibul kitab, wahya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Korban itu sunnah yang sangat dianjurkan. La tajibu illa bin nadar, tidak wajib korban itu kecuali dia bernadar. Saya nadar ya, tahun ini saya mau berkorban, wajib dia ya, wajib dia jalankan apa yang dia nadarkan ya. Atau dia mengatakan wa bi qauli hadhihi udhiyah, dan dia mengatakan ini adalah kurban ya, ini adalah kurbanku, bukan korban sunnahku ya, ini adalah korbanku, dia pas begitu aja, maka jatuhnya jadi wajib. Kemudian yang ketiga, au ja'altuha udhiyatan, atau aku jadikan kambing itu sebagai korban saya, maka ketiganya itu hukumnya jadi wajib. Hukum asalnya hukumnya sunnah korban. Hukum asalnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, alal kifayah, sunnah kifayah. Fardu kifayah dan sunnah kifayah juga. Korban sunnah kifayah kalau di satu rumah itu dia nggak tinggal sendiri, tinggal sama keluarganya, tinggal sama bapak ibunya, tinggal sama kakak adiknya, tinggal sama anaknya, semuanya pada mampu, pada kerja semuanya ya. Ya, kemudian satu berkorban, yang lain nggak kena makruh ya, nggak kena makruh. Kata Imam Syafi'i, wa yukrahu tarkuha liman qadara 'alaiha, dan makruh ya bagi orang yang mampu berkorban untuk meninggalkan korban kalau dia memang adalah orang yang mempunyai kemampuan. Tapi yang mendapatkan fadilah korban hanya yang berkorban, yang mu'tamad. Ada pendapat tadi Imam Romli menyebutkan bahwa usulus thawab, dapat ganjaran pahala semuanya. Sekeluarga katanya dapat ganjaran pahala puasa dengan satu yang dapat ganjaran pahala korban dengan satu yang membeli daripada kambing korban. Satu belikan korban, yang lain dapat ganjaran pahala korban semuanya. Imam Romli menyebutkan ya usulus thawab jami'ah katanya. Tapi yang utama katanya buat yang berkorban. Kemudian perbedaan korban sunnah dan korban yang wajib itu, kalau korban yang sunnah ya boleh kita makan dagingnya, boleh kita makan dagingnya, dan sunnah bagian hatinya kita makan kalau korban yang sunnah. Tapi kalau korban yang wajib sama sekali nggak boleh, nggak boleh kita berikan daripada korban yang wajib itu kepada tetangga kita yang bukan fuqara wal masakin. Bukan fuqara wal masakin, nggak boleh. Semuanya mesti dibagikan kepada fuqara wal masakin. Makanya kalau ada orang korban nazar, kaburin jangan ikut campur segala, repot bagiinnya. Bagiinnya repot gimana? Muslim, fakir, miskin semuanya, orang pada berebut. Dan kita tanggung jawab ketua panitia gini. Udah nyerahnya kalau yang kami korban yang nazar, lepas aja udah. Kasih siapa kayak udah deh. Kenapa ngurusinnya repot? Repotnya gimana? Semuanya harus dibayar kepada fakir miskin. Yang si pemotong itu, yang semua pemotong, tukang jagalnya ini orang kaya. Juragan kambingnya orang kaya, nggak boleh dia ngambil tuh. Kulit-kulitnya kasih fuqara masakin. Kecuali nanti dia kasih fuqara masakin, dia ngejual terserah dia. Fuqara wal masakin yang setelah dia diberikan daripada daging korban atau kulit daripada kulit kambing korban, berhak dia makan atau dijual atau dikasih orang lain, apa itu kalau fuqara wal masakin. Tapi kalau misalkan selain fuqara wal masakin, kedudukannya dia seperti kedudukan si pengorban, selain fakir miskin. Di dalam bab tentang masalah zakat sudah jelasin tuh siapa fakir, siapa miskin ya. Itu selain fuqara wal masakin yang pas-pasan nih, yang pas-pasan gajinya ya, itu tergolong namanya al-ghani, namanya kaya. Yang pas-pasan tuh namanya di dalam kitab fikih namanya ghani, orang kaya. Kalau orang kaya, kedudukannya dia walaupun dia nggak berkorban, dapat daging korban, kedudukannya seperti si pengorban yang haram untuk dijual. Ya, si pengorban kan dikatakan di dalam hadis man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah.
Siapa orang yang menjual kulit daging korbannya, maka nggak ada korban baginya, nggak dapat pahala korban. Gara-gara kulit dijual, apalagi daging, kulitnya aja kulit yang nggak berharga, nggak ada nilainya istilahnya. Orang kagak ada yang makan kulit kecuali itu yang masya Allah diolah jadi kerupuk jadi apa aja tuh manfaat semuanya. Ya, nah ini siapa orang yang menjual daging korbannya atau kulit korbannya, maka tidak ada korban baginya. Si orang yang diberikan tetangganya yang bukan fakir miskin, dia kedudukannya sama, menyamai daripada si pengorban yang mana nggak boleh dijual. Kalau dia kagak mau kasih orang lain nggak apa-apa, tapi dijual nggak boleh. Seperti si pengorban. Ya, terus kulit-kulit gimana tuh pada paham nggak tuh orang yang main jual aja? Ya, itu nggak boleh dijual kalau memang yang mendapatkan itu panitia yang bukan tergolong fakir miskin. Tapi kalau yang fakir miskin dia boleh dijual. Nanti dia mau bagi-bagi dengan yang lain, dia terserah dia. Dia mau makan sendiri ya udah haknya dia karena dia udah diberikan. Jadi itu perbedaan daripada korban yang wajib dan korban yang sunnah. Ya. Kita ulangi lagi ya, Habib Alwi Al-Atas, saudaranya Habib Bakir sering cerita waktu kumalung lama tuh sebelum korban, ya dia bilang tuh di majelis kuitang karena Habib Abdul Syamil, ya Abdullah bilang itu, ya kalau ada orang jalan ditanya itu kambing apa nih, kambing korban saya, jadi wajib. Kalau jadi wajib nggak boleh dimakan sama dia, haram dia untuk memakannya, itu korban yang wajib. Tapi kalau korban yang sunnah boleh kita makan walaupun setengah. Yang setengah pasti senang, yang setengah kita makan itu boleh. Dari segi boleh atau enggaknya boleh. Bahkan dia mau nyimpan, ntar ini mau ada acara di rumah, mau simpan sebagian boleh, tapi harus diberikan kepada fuqara wal masakin walaupun sebagian, ya. Nah itu daripada masalah korban yang pertama. Jadi korban itu hukumnya asal sunnah, hukum asalnya tidak wajib kecuali binatang atau dia mengatakan ini adalah hewan kurbanku, kemudian dan dia menjadikan ini adalah sebagai korban. Kemudian wala tujidu illa ibil wal bakar wal ghanam, dan tidak sah korban itu kecuali dengan 3 jenis, al-ibil yaitu unta, wal bakar dan sapi, wal ghanam dan kambing dengan berbagai macam jenisnya itu. Ya, walaupun ada riwayat Ibnu Abbas katanya pernah ya dia di zamannya Rasulullah SAW berkorban dengan dik. Dengan apa? Dengan ayam. Tapi ini disanggah oleh kebanyakan riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain, ya. Para ulama mengatakan nggak sah, yang pertama tidak diperbolehkan. Maka ditulis di sini tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 jenis. Tapi di ulama-ulama panjang lebar bicara tentang masalah itu. Ini kasih kabar gembira buat orang-orang fakir miskin. Buat orang-orang fakir miskin yang pengen berkorban, dia gak mampu berkorban, jangan berkecil hati. Pakai taglid mazhab Imam Ibn Abbas. Taglid mazhab Imam Ibn Abbas yang membolehkan korban itu dengan ayam. Tapi jangan rame, akhirnya omongan nanti. Sendiri aja, jangan pakai. Datang ke pasar, Pak, potongin Pak korban saya. Niatin begini Pak ya. Bingung dia nanti. Ya, bingung korban pakai ayam. Wah, akhirnya. Buat amal aja deh terus katanya. Buat amal jangan sebar, ya jangan sebar-sebar. Akhirnya orang kagak ada yang mau order kambing, ayam semuanya. Apa nih? Korban terimanya korban saya. Ya, apa nih ayam? Oh orang kita pada darah tinggi semuanya di sini, tabiat semuanya. Ya, pada galak-galak makannya kambing katanya darah tinggi. Ini kolesterolnya begini. Doyannya ayam, dia lebih senang dikasih ayam. Gak boleh, nggak sah korbannya. Yang utama kecuali buat fuqara yang mau taklid maka Imam Ibn Abbas itu diperbolehkan. Wa afdaluha badanah, yang paling terafdal adalah badanah unta, summa balarah, kemudian sapi, summa dhainah, kemudian domba, summa andun, kemudian kambing. Di domba lebih diutamakan daripada kambing. Derajatnya domba dulu baru kambing. Ada sebagian daerah mana itu domba lebih mahal, ya lebih bagus domba. Ya kita ada macam-macamnya walhasil. Ya dalam ilmu perkambingan itu ada domba ada beberapa macam jenis, katanya bagus, katanya dombanya dagingnya. Nah itu katanya ulama mengatakan bahwa ini tertib yang sudah ditertibkan ya oleh para ulama yang mengambil daripada riwayat hadis Rasulullah SAW. Wasabu syiahin afdalu minal badanah, dan 7 ekor kambing lebih utama, lebih afdal daripada 1 ekor
onta atau ekor onta sendiri nama dia, nggak pakai diboncengin yang lain, sendiri nama dia, onta sendiri. Amin 7 ekor kambing, lebih afdol 7 ekor kambing. Kita kadang-kadang korban di satu masjid satu tempat ya nggak ada onta sapinya, ya kambing semuanya. Padahal kambing lebih afdol kalau memang ya dia mampu membeli daripada sapi 1 ekor, dia mampu, lebih afdol dibeli 7 ekor kambing atas nama dia semuanya, itu lebih afdal ya. Kemudian tapi dengan maslahat orang-orang kampung kita yang pada doyannya sapi, ya udah ya kita niatin biar mereka mendapatkannya dengan senang hati, dengan gembira ya. Mereka lain tuh ya, senyumnya dia lain kalau bilang apa nih sapi ya lain tuh ya, kelihatan raut wajahnya lain, kambing nah, ya beda tuh. Nah kita tujuan kita niat gembirain, niat girangin itu si fukara atau orang yang kita bakal kasih, itu dapat pahala tersendiri. Kalau tujuan kita niatin seperti itu, makanya sebelum kita korban, sebelum kita berkorban menyembelih, perbagus niat kita. Itu yang terpenting. Kita bagusin niat kita, bukan niatnya cuma ngejalanin sunnah udah. Wah karena kalau nggak ini terjadi makhluknya, ntar dibilang ada orang nggak dapat pahala. Kita niatin ya, kita mau menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, ya kita mau menggembirakan daripada saudara-saudara kita yang miskin misalnya ya. Kemudian ya kita akan menjamu tamu nanti kalau memang ada datang ke rumah kita dengan korban yang kita yang kita potong, walaupun ya korban itu harus diberikan dalam keadaan mentah, tapi ada sebagian yang matang yang kita masak di rumah kita mau jamu, itu beda lagi. Yang gak boleh itu semuanya dimasak, harus diberikan dalam keadaan mentah. Nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab. Jadi tertibnya itu telah dijelaskan oleh sahibul kitab. Yang pertama unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan yang paling afdol adalah 7 ekor kambing ya daripada 1 ekor unta ataupun sapi. Wa afdalu hal bayda, yang paling afdal yang berwarna putih, tsumma safra, kemudian ke kuning-kuningan, tsumma al-amra agak kecoklatan, tsumma al-balqa atau kemudian setelah itu yang belang ya, tsumma sauda, kemudian yang berwarna hitam, tsumma al-hamra, kemudian yang kemerah-merahan. Itu dari segi warna kata ulama ini lita'abudiyah ya. Ta'budiyah adalah mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengunggulkan yang berwarna putih, maka kita ikutin aja deh begitu. Ada sebagian ulama mengatakan lagi ya, karena dagingnya lebih lebih gurih katanya. Dagingnya lebih enak yang warna putih, itu dagingnya lebih enak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wala damul bayda afdalu, dikatakan ladam wa afra ahabu ilallah min saudawain. Ya yang yang berwarna afra, yaitu yang keputih-putihan, yang berwarna putih daripada korban itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berwarna hitam ataupun yang lainnya. Jadi putih diunggulkan. Kemudian dikatakan wa syartuha min al-ibil an yakuna laha 5 sinin tamah, dan syaratnya daripada unta haruslah berumur ya daripada ibil, unta harus berumur 5 tahun yang sempurna, harus berumur 5 tahun ya. Wa minal baqari wal ma'zi, dan daripada sapi dan kambing ya, kambing biasa bukan domba, sanataini tamatain, yang harus 2 tahun yang sempurna, harus umurnya 2 tahun yang sempurna. Enggak sah kalau emang belum sampai 2 tahun. Ini syarat nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab, berlaku juga bukan di korban aja, akikah begitu juga. Inti orang akikah jangan terkecoh sama yang di pelang-pelang jalanan tuh. Wah 1 juta udah dapat sate sekian box sekian, itu kambing apaan? 1 juta dapat. Nah kita mesti curiga tuh apa tuh? Oh enggak, yang dagang ustad kadang-kadang tuh. Tahu gak dia? Udah memenuhi syaratnya udah. Mana tuh lihat tuh giginya. Udah kupas tuh. Oh lihat, kami kecil udah kupas. Ya jangan diketok nih. Ya, ada darahnya gak, lihat dulu. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Ya kita jangan kita kalau kita mau akikah, jangan langsung kita beli kambing buat akikah.
kita tanya, nih umurnya berapa? Kita nggak ngerti perkambingan, nggak ngerti umur perkambingan, tanya umur nggak paham nih. Nih kira-kira umur berapa nih? Bobot seperti ini kambingnya nih. Oh ini 2 tahun lebih. Nah itu kalau 2 tahun lebih ambil betul. Ini ada kambing udah nawarnya apa namanya nyakitin mah, kambing harganya 3 juta ditawar 1 juta, naik lagi kita 100, kita nggak sekali kasih. Akhirnya dia jual misalkan 2 juta udah, nggak kurang lagi 2 juta, ditawar-tawar juga udah deh, dikasih juga. Dilihat kambingnya, ya kalau kambingnya belum memenuhi syarat nggak sah korbannya, nggak sah akikahnya juga nggak sah. Harus 2 tahun yang sempurna. Kambing kalau 2 tahun misalkan, oh kagak ada kambing yang umurnya 2 tahun, harganya 1,5 juta kagak ada misalkan. Paling murah misalkan, paling murah 1.800.000 misalkan. Paling murah 1.800.000 tuh yang di jalan-jalanan tuh katanya 1.500.000 dari masakin, bikin marak, bikin apa namanya, bikin sate. Nah itu bisa. Nah lihat kambing yang bagaimana tuh dia. Bukan asal apa namanya, asal main potong aja, harus berumur 2 tahun. Jadi kita ingetin lagi kalau ada orang mau akikah, ya kambing yang sudah umurnya 2 tahun. Ini korban sama dengan akikah, nanti akan dijelasin ke pasal setelah ini tentang masalah akikah. Wa minadh dha'ni sanatun tamah. Kalau daripada kambing dha'an, kambing domba harus berumur 1 tahun penuh. Atau boleh juga 1 tahun belum sampai mencapai umurnya 1 tahun, au tajza. Atau dia udah kupak. Ini buat domba. Dikatakan buat domba. Sebelumnya tentang masalah ma'az, masalah kambing biasa gak dijelasin tuh tentang masalah apa yang namanya udah kupak. Tapi kalau domba nggak apa-apa, belum sampai 1 tahun tapi dia udah kupak. Ada sebagai orang ngadu, Beb, ane tadi punya kambing, Beb, ane biara nih kambing udah 2 tahun lebih, tapi dia belum kupak, ane bawa ke panitia ditolak. Oh nggak boleh, nggak sah, ini belum kupak nih. Belum, dia jadi pakai patokannya kupak. Kalau belum kupak, kalau 2 tahun walaupun belum kupak sah, ya udah sampai 2 tahun. Atau kambing domba tadi 1 tahun walaupun belum kupak, nggak apa-apa, pakai atau ya apa namanya 1 tahun. Kalau domba 1 tahun, ya ataupun dengan kupak belum sampai 1 tahun tapi udah kupak. Tapi kalau kambing biasa harus umurnya sampai 2 tahun. Kita nggak tahu aja orang yang ngerti. Atau kita yakin misalkan kita nggak tahu dia bohong apa kagak, pakai sumpah pak ya pak, nggak usah, tanya aja dia, ini udah 2 tahun belum? Oh udah 2 tahun, ya udah kita beli. Benar kan 2 tahun pak? Udah ini ada akta kelahiran itu, fotonya, waktu dia lahir itu ada fotonya. Misalkan seperti itu, ya udah kita beli. Nanti kalau misalkan ternyata oh dia bohong, dia begini, itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alim shawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fakirna wa fakirna رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخرجنا يا ربنا الله بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل الشرور واكرم الله بكرمه واغفر عنا ربنا كل الديون ربنا تاتينا رسول الموت واغفر استر عنا من ستر وصلاة الله تكشف المصطفى إلى الحديث بإله فيه الناس شفاء وعلى آلنا الشفاء وعلى صحب المصابيح اللهم اهدنا إلى الهدى واجعلنا من سلف الرضا لا تولنا ولي حسب الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع